Sudah berbulan-bulan warga desa Kesambi, Kecamatan Kapongan, Situbondo, Jawa Timur resah karena seringnya ternak mereka mati tanpa alasan yang jelas. Saat ditemukan di bangkai ternak biasanya tampak beberapa bekas gigitan yang semula diyakini sebagai gigitan binatang sejenis kelelawar. Sang ustadz dibantu warga sekitar berhasil menangkap sosok yang dipercaya sebagai jenglot. Pada tahun 1990-an, sesosok kecil mumi mulai menyeruak di dunia para psikologi di Indonesia. Makhluk yang disebut jenglot itu berukuran mini, tapi ia disebut-sebut sebagai mumi manusia yang mengalami deformasi, makhluk terkutuk selamanya karena ilmu hitam yang dipelajarinya. Di Indonesia, jenglot disebut sebagai jelmaan dari seseorang sakti yang pada masa lampau yang mempelajari ilmu batara karang atau ilmu hidup abadi. Karena itu, ketika meninggal, tubuhnya mengecil dan termumifikasi dengan rambut dan gigi yang masih terus bertumbuh. Ia juga menuntut makanan berupa darah makhluk hidup. Lalu, makhluk apa sebenarnya jenglot ini? Apakah ini termasuk makhluk gaib? Di luar Indonesia, jenglot juga mendapatkan tempat di media pecinta misteri. Tetapi mereka memandangnya sebagai salah satu makhluk kriptozoologi, kurang lebih sejenis mermaid. Ini karena dunia barat cenderung lebih skeptik terhadap cerita-cerita semacam Batara Karang. Namun, ia pertama kali populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Ketika mumi-mumi ini dipamerkan di pameran-pameran paranormal, dengan segera jenglot mendapatkan tempatnya sebagai ikon makhluk mistis di Indonesia. Mungkin karena ia berbeda dengan makhluk mistis lainnya, ia bisa disentuh dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya kecil, biasanya hanya belasan sentimeter. Rambut dan kukunya sangat panjang sehingga membuatnya menjadi kelihatan agak janggal. Memang makhluk ini diklaim memiliki kuku dan rambut yang terus bertumbuh. Salah satu pemilik jenglot bahkan mengatakan bahwa bola matanya bisa memutar seperti makhluk hidup. Penampilan yang mengerikan ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan makanan yang dituntutnya, yaitu darah makhluk hidup. Pada malam-malam tertentu, paranormal pemilik jenglot juga akan melakukan upacara ritual untuk menenangkan sang jenglot. Ada seorang paranormal bercerita mengenai peristiwa yang dialaminya. Pada suatu hari, ia lupa memberi makan jenglot kepunyaannya. Ketika malam tiba, ia melihat tempat jenglotnya tiba-tiba kosong. Saat itu, ia baru menyadari bahwa jenglot tersebut sedang terbang ke sana kemari. Cerita-cerita mistis semacam ini seringkali menyertai jenglot sehingga menambah aura mengerikan yang dimilikinya. Memang kita tidak akan bisa meneliti hal-hal yang berbau roh, namun kita bisa memeriksa klaim sebuah objek yang nyata. Dalam hal ini, mumi jenglot itu sendiri. Apabila sebuah objek bisa disentuh oleh tangan dan dilihat oleh mata, sains bisa digunakan untuk memvalidasi klaim yang menyertainya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mumi jenglot tersebut benar-benar berasal dari seorang manusia yang mengalami penyusutan tubuh, atau hanya sebuah karya dari seorang seniman? Kita tidak akan memeriksa klaim supranatural yang menyertainya. Mungkin hanya sedikit yang pernah mengetahui bahwa keingintahuan yang terpendam mengenai identitas makhluk ini juga pernah menghinggapi para peneliti. Dr. Budi Sampurna DS dari bagian forensik RSCM disebut-sebut pernah mengadakan pemeriksaan atas mumi tersebut. Lalu seperti apa pemeriksaannya? Permintaan untuk pemeriksaan ini dilakukan oleh seorang pemilik jenglot. Kita sebut saja namanya Bejo. Ia memiliki jenglot sepanjang 10,65 cm dengan rambut yang terurai sepanjang 30 cm. Beratnya hanya 37,2 gram. Menurut Bejo, setiap 35 hari pada hari Jumat Legi, ia akan memberikan sesaji untuk makhluk itu berupa 1 tetes darah dicampur dengan minyak zafaron. Bejo begitu yakin dengan kapasitas supranatural makhluk ini sehingga ia berani menantang para praktisi medis untuk menaruh jenglot kepunyaannya di bawah mikroskop.
Pihak RSCM pun menyambutnya. Maka pada hari Kamis tanggal 25 September 1997, Jenglot kepunyaannya untuk pertama kalinya dibawa ke sebuah rumah sakit. Para praktisi medis yang memeriksa mumi tersebut dipimpin oleh Dr. Budi Sampurna, DSF. Ia menjelaskan bahwa tes yang akan dilakukannya meliputi rongsen untuk mengetahui struktur tulangnya, serta pemeriksaan bahan dasar kehidupan seperti keberadaan unsur karbon dan proteinnya. Jadi, tim pemeriksa mengambil sedikit kulit atau daging jenglot beserta sehelai rambutnya. Bejo yang memulai tantangan itu membawa juga 3 batang dupa. Dia berkata dupa itu dibawanya untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang kena bala. Begitu katanya. Dokter yang lain, Jaya Surya Atmaja, kemudian memotret bagian-bagian tubuh jenglot. Spesialis radiologi, Dr. Muh Ilyas, memeriksanya dengan menggunakan sinar X. Sayangnya, Bejo menolak jenglotnya dibedah karena khawatir akan merusaknya. Beberapa waktu kemudian, hasil pemeriksaan pun keluar. Hasilnya menunjukkan bahwa jenglot itu ternyata tidak memiliki struktur tulang. Yang ada hanya bentuk struktur menyerupai penyangga dari kepala hingga badan. CT scan juga membuktikan bahwa jenglot ini tidak memiliki struktur seperti manusia. Namun hasil pemeriksaan yang cukup mengejutkan diberikan oleh Dr. Jaya Surya Atmaja. Ia menyebutkan bahwa contoh kulit yang diperiksa memiliki karakteristik DNA seperti manusia. Ia mengambil sampel tersebut dari sayatan kulit tangan jenglot. Rekan Dr. Jaya, yaitu Dr. Budi Pramono, sepertinya tidak bisa menerima kesimpulan tersebut. Dia mengatakan bahwa bagaimana bisa mirip, harus jelas. Saya kok kurang percaya. Nanti saya akan mengkonfirmasi langsung ke Dr. Jaya, begitu katanya. Makhluk hidup itu perlu makan dan bernafas, lalu strukturnya perlu tulang, jantung, paru, dan lainnya. Jenglot tidak mempunyai semua itu. Awalnya memang pihak RSCM tertarik untuk meneliti lebih jauh, namun ketika menyadari bahwa jenglot tidak memiliki kelengkapan seperti yang disebut Dr. Budi, maka niat itu segera surut. Sekarang pertanyaan terpentingnya adalah, kita mendapatkan 2 dokter yang ahli di bidangnya masing-masing, tapi memiliki kesimpulan yang berbeda soal jenglot. Lalu bagaimana kita memandangnya? Apakah jenglot benar-benar berasal dari tubuh manusia? Apakah hasil penelitian di RSCM itu memvalidasi klaim para pemilik jenglot? Setelah kita mendengar semua uraian pada bab sebelumnya, lalu apakah jenglot ini benar-benar berasal dari tubuh manusia? Jawabannya ya belum tentu. Bahkan sangat mungkin sekali kalau makhluk yang disebut jenglot sebenarnya hanyalah objek buatan manusia. Tapi bagaimana dengan kesimpulan Dr. Jaya? Sebenarnya Dr. Jaya yang mengklaim bahwa DNA jenglot tersebut mirip dengan manusia juga tidak berani memastikannya. Ia mengatakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukannya bisa meleset jika sampel terkontaminasi. Misalnya, kulit jenglot sebelumnya terkena olesan darah manusia. Dan ini sangat mungkin terjadi. Bukankah jenglot tersebut secara teratur diberi darah? Saya tidak akan heran jika sesekali jenglot-jenglot tersebut diberi darah manusia dan bukan darah hewan. Jadi sangat mungkin sampel yang diambil terkontaminasi oleh darah manusia. Satu-satunya cara untuk memastikan tentu saja harus dengan melakukan penelitian ulang dengan mengambil sampel dari bagian yang lain. Setelah pemeriksaan yang dilakukan Dr. Budi, sepertinya belum ada lagi dari para praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan ulang. Tapi tidak masalah, karena di negara lain ada praktisi medis lain yang juga telah melakukan tes dan pemeriksaan terhadap mumi misterius ini. Bukan hanya di Indonesia, mumi kecil ini ternyata juga sangat terkenal di negeri jiran Malaysia. Makhluk kecil itu pernah dipajang di pameran misteri, jin, hantu, dan keranda di Museum Sultan Alam Shah, Malaysia. Dari namanya, kita tahu kalau pameran ini adalah pameran yang berkaitan dengan hal-hal mistik. Nah, jenglot yang dipamerkan di tempat itu diklaim ditemukan pada tahun 1972 di Papua, Indonesia. Pemiliknya yang sekarang, Buhari Abdullah, mengaku membelinya dengan harga antara 5.000 hingga 30.000 ringgit. Ini sekitar 100 juta ya, mahal juga ini harganya.
yang dia beli dari seseorang di Indonesia. Tapi anehnya, jenglot ini diklaim sebagai makhluk aneh yang tidak teridentifikasi alias cryptid. Pemilik jenglot ini kemudian dihubungi oleh seorang bernama Syekh Abdul Al-Atas. Ia adalah kepala dari sebuah kelompok penggemar dunia paranormal bernama Seekers. Syekh meminta praktisi medis Malaysia untuk meneliti mumi itu dan mengidentifikasi jenisnya. Permintaan ini disambut oleh Dr. Zainuddin Zafarina yang pernah memeriksa potongan gigi berusia 2000 tahun di Gua Niah, Sarawak. Jadi pemeriksaan pun dilakukan, walaupun kali ini untuk membuktikan jenis hewan apakah mumi ini sebenarnya. Setelah 1 bulan, hasil pemeriksaannya pun keluar. Pada pembukaan rilis pemeriksaannya, Dr. Zafarina menulis, 1 spesies makhluk tidak dikenal dan diklaim sebagai makhluk hidup langkah baru-baru ini ditemukan di Irian Jaya, Indonesia, dibawa ke Kuala Lumpur, Malaysia oleh seorang pengusaha dan dipamerkan di museum lokal. Pemilik mumi jenglot tersebut meminta dilakukan tes DNA untuk menentukan spesies pastinya. Motivasi pemeriksaan jelas tercantum di situ. Dr. Zafarina memfokuskan pada pemeriksaan DNA rambut dari 3 jenglot yang masing-masing berukuran 32 cm, 16,8 cm, dan 61,3 cm. Lalu, apa kesimpulannya? Sampel rambut yang diteliti ternyata berasal dari manusia. Tapi tunggu dulu, ada kelanjutannya. Pemeriksaan itu juga menemukan adanya akar rambut yang berada di ujung rambut jenglot tersebut. Ini berarti helai-helai rambut pada jenglot ditanam secara manual dan bukan tumbuh secara alami. Analisis morfologi klasik dari sampel rambut yang digabung dengan analisis susunan mtDNA membantah klaim soal spesies hewan langka dalam kasus ini. Karakteristik morfologi yang terobservasi dan analisis susunan mtDNA membuktikan bahwa sampel tersebut berasal dari manusia dan telah ditanam di kepala mumi jenglot tersebut. Hal ini membantah klaim dan mitos yang menyebutkan bahwa jenglot adalah spesies hewan yang langka. Jadi, kesimpulannya, jenglot sepertinya adalah sebuah karya klasik dari seniman yang memang tertarik dengan hal semacam ini. Seperti VJ Mermaid yang telah memperdaya banyak orang. Kasus jenglot lebih unik dibanding VJ Mermaid. Jika VJ Mermaid dibuat untuk tujuan seni, jenglot dibuat untuk menjadi medium bagi makhluk supranatural. Jika masih meragukannya, kalian bisa berselancar ya di internet dan menemukan beberapa situs yang menjual jenglot buatan ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, salah satu kutipan dari sebuah situs penjual jenglot. Di situs itu mengatakan, jenglot atau Batara Karang ini merupakan sebuah jenglot buatan khusus yang wujudnya menyerupai aslinya. Jenglot ini merupakan jenis jenglot buatan yang dibuat sebagai media tertentu, serta pajangan yang langka atau sebagai tempat atau media penyimpanan yang dibuat untuk meletakkan khodam yang dimiliki secara khusus. Terlebih bagi mereka yang berunsur lebih ke arah gelap dan bebas. Jenglot buatan ini kami jual sebagai souvenir saja atau sebagai pajangan untuk melengkapi koleksi Anda, karena saat ini telah merebak suatu tren untuk mengoleksi jenglot buatan ini sebagai koleksi antik atau koleksi mereka yang menggemari boneka voodoo yang populer di seluruh dunia. Di situs itu menyebutkan kalau harga satu jenglot sekitar 890.000, macam-macam tergantung jenisnya. Jadi ya memang ada toko-toko yang menjual jenglot ini ya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mereka ini ya, cara orang-orang ini membuat jenglot itu? Seniman-seniman Jepang masa lampau yang juga biasa membuat seni mumi semacam ini biasanya membuat mumi ini dari gabungan beberapa bangkai makhluk hidup seperti monyet yang kemudian dijahit dan dikeringkan. Kemungkinan jenglot pun dibuat dengan cara seperti ini. Bisa dari bangkai seekor monyet kecil atau kelelawar. Dalam beberapa tahun terakhir ini ada juga kreasi jenglot yang lebih beragam. Misalnya,
jenglot berbadan ular atau ikan. Ya, ini seperti bangkai mermaid ya. Mungkin ada di antara kalian yang berkata, tapi itu tidak membuktikan kalau makhluk yang disebut jenglot itu tidak ada. Soalnya memang ada mumi yang asli dan ada yang palsu. Sekali lagi, selama kita memiliki sebuah objek yang bisa disentuh dan dilihat, kita bisa menguji klaim tersebut dengan pemeriksaan ilmiah. Jika klaim tersebut benar, sains akan membuktikannya. Jika tidak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa objek tersebut hanyalah sebuah klaim semata. Tapi bagaimanapun ya, saya pribadi juga percaya akan sesuatu yang gaib, karena itu juga telah diajarkan ya dalam ajaran-ajaran agama. Jadi masih ada kemungkinan adanya entitas jenglot yang memang asli. Namun seperti yang saya katakan tadi, selama jenglot itu berfisik dan bisa disentuh, maka ruang-ruang sains akan selalu siap untuk menguji dan membuktikannya apakah jenglot itu asli atau palsu. Jadi gimana nih, kalian ini bagian yang pro kalau jenglot itu asli, atau kalian bagian yang kontra mengatakan bahwa jenglot itu hanya karya seni buatan manusia? Jadi semua juga akhirnya kembali kepada kalian masing-masing. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya ulasan kita kali ini di episode ini, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya yang tentu saja lebih seru ya. Oke, see you.